Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke bos, rekomendasi buku kali ini meneruskan buku-buku yang sebelumnya ya, mengenai stres dan lain sebagainya. Jika kita membaca mana bukunya ini ya, buku yang berjudul The Miracle of Endorphin, sehat, mudah, dan praktis dengan hormon kebahagiaan, karya Dr. Shigeo Haruyama. Beliau adalah spesialis bedah saluran pencernaan ya. Di dalam buku ini ada bab yang diberi judul bukti medis manfaat berpikir positif ya. Saya perlihatkan, ini ada di halaman 29. Nah ini bos, bukti medis ya. Nih. Jadi ada bab yang tertulis bukti medis manfaat berpikir positif. Jadi di dalam buku ini pun ada ulasan tentang berpikir ya, manfaat berpikir positif. Nah, kali ini saya akan melengkapi buku ini ya dengan merekomendasikan kepada kalian sebuah buku ya. Ini fisiknya, buku yang berjudul Terapi Berpikir Positif. Ini adalah buku internasional bestseller ya. Ditulis oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi. Beliau adalah seorang maestro motivator muslim dunia. Buku ini diterjemahkan oleh Khalifur Rahman Fad dan M. Taufik Damas. Diterbitkan oleh Zaman Kota Jakarta tahun 2010, cetakan ke-13. Jadi buku yang saya miliki ini adalah buku yang sudah dicetak ya, atau cetakan ke-13. Dengan nomor ISBN 978-929-024-124-4. Ukuran buku tidak disebutkan di dalam data bukunya. Jumlah halaman buku ini adalah 347 halaman. Jadi buku ini besar dan tebal bos. Langsung saja saya bacakan kutipan. Saya bacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini ya. Tertulis sebagai berikut. Apa yang Anda alami hari ini adalah dampak dari pikiran Anda kemarin. Apa yang Anda alami esok hari adalah dampak dari pikiran Anda hari ini. Pikiran yang sedang Anda bayangkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Anda berpikir bisa atau tidak bisa, dua-duanya benar. Bila Anda berpikir bisa, insya Allah Anda bisa. Tetapi bila Anda berpikir tidak bisa, insya Allah Anda tidak bisa. Tak akan ada yang dapat menghentikan orang yang bermental positif untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, tak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membantu seseorang yang bermental negatif.
Semua orang mempunyai potensi kekuatan pikiran, tapi tak semua tahu dan mampu mengaktifkannya untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dr. Elviki, motivator muslim dunia, tergerak untuk membantu Anda mengenal pikiran, cara kerjanya, dan cara mengaktifkannya dengan mudah, murah, dan efektif. Kekuatan pikiran Anda lebih dahsyat dari yang Anda bayangkan. Di buku Powerful ini, Anda menemukan rahasia pertama, bagaimana kekuatan pikiran akan mengubah hidup Anda sehingga Anda termotivasi untuk meningkatkan kualitas berpikir Anda. 2. Bagaimana dengan mudah mendiagnosis penyakit-penyakit pikiran Anda dan mengobatinya. 3. Bagaimana membangun keyakinan dengan alami dan Anda akan yakin menatap masa depan hidup Anda. 4. Bagaimana merumuskan visi agar Anda lebih optimis, hidup lebih terarah, lebih efektif, dan yang terpenting lebih antusias. 5. Bagaimana dalam tanda kutip menginstal suatu pikiran indah dan bahagia dalam pikiran Anda sehingga hidup Anda lebih indah dan bahagia. 6. Bagaimana Anda akan mampu berpikir, bertindak, dan berkata dengan lebih bijak. 7. Bagaimana Anda meraih kesehatan, kekayaan, kepercayaan diri, dan kreativitas. Dan yang terakhir, bagaimana Anda meraih hubungan positif, ya. Dan lebih banyak lagi. Siapapun Anda, pelajar, pengajar, dan pekerja, bacalah buku ini agar potensi Anda terbebas dari belenggu pikiran negatif. Dengan penuh semangat, percaya diri, dan optimisme, Anda pun bisa memfokuskan diri untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Kian sukses, kian bahagia. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini, bos. Jadi ada yang perlu kita garis bawah ya. Di sini tadi tertulis bahwa semua orang mempunyai potensi kekuatan pikiran, ya, semua orang. Tetapi ya, tertulis di belakang cover buku ini, tetapi tidak semua tahu dan mampu cara mengaktifkannya. Ya. Untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pikiran tersebut. Nah, Dr. Elviki ini tergerak untuk membantu kita semua untuk mengenal pikiran, cara kerjanya, dan cara mengaktifkannya dengan mudah dan efektif. Tertulis juga tadi dikatakan bahwa kekuatan pikiran kita ini lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Tentu kita semua mungkin sudah paham ya mengenai berpikir positif, manfaat berpikir positif atau dampak buruk dari berpikir negatif. Nah, untuk lebih mendalaminya kita perlu membaca buku ini, bos. Kita semua perlu membaca buku ini. Saya sarankan atau saya rekomendasikan kalian membaca buku ini. Di sini tadi dikatakan bahwa di dalam buku ini kita akan menemukan rahasia bagaimana kekuatan pikiran dapat mengubah hidup kita sehingga kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas berpikir kita. Lalu akan menemukan rahasia bagaimana dengan mudah mendiagnosis penyakit-penyakit pikiran kita dan bagaimana cara mengobatinya. Lalu kita akan mengetahui rahasia bagaimana membangun keyakinan dengan alami. Dan kita akan yakin menatap masa depan hidup kita. Karena kebanyakan kita itu tidak yakin dengan diri kita sendiri mengenai masa depan kita. Maka dengan membaca buku ini kita akan menemukan rahasia tersebut, insya Allah. Lalu dengan membaca buku ini kita akan menemukan rahasia bagaimana merumuskan visi agar kita itu hidup lebih optimis, hidup lebih terarah, lebih efektif, dan yang penting lebih antusias. Lalu banyak lagi ya, ini yang penting ya. Kita akan menemukan rahasia bagaimana menginstal suatu pikiran indah dan bahagia dalam pikiran kita sehingga hidup kita lebih indah dan bahagia. Kita sudah tidak asing dengan kalimat kalimatnya itu.
semoga hidup berbahagia atau apa itu. Tapi tanpa tahu ilmunya kita nggak akan bisa hidup bahagia, bos. Karena itu kita butuh ilmu, dan salah satu bentuk ilmu adalah yang dituliskan dalam bentuk buku. Tentu kita semua juga perlu seorang guru, ya, seorang pembimbing, selain membaca buku atau kitab dan lain sebagainya. Untuk lebih penasaran kalian membaca buku ini, maka saya sudah memilihkan beberapa kutipan menarik, ya. Seperti biasa 5 kutipan. Kutipan pertama, ya, di dalam buku ini ada tertulis, Plato mengatakan sumber setiap perilaku adalah pikiran. Dengan pikiran kita bisa maju dan mundur. Dengan pikiran kita bisa bahagia atau sengsara. Jadi Dr. Elviki ini mengutip perkataan Plato, ya, di mana di akhir kalimatnya Plato mengatakan dengan pikiran kita bisa bahagia atau sengsara. Mengenai masalah ini saya memiliki, ya, seperti sebelumnya saya pernah mengatakan saya memiliki beberapa kitab agama-agama yang lain, ya. Selain saya memiliki Al-Quran beserta beberapa tafsirnya, saya memiliki kitab Dhammapada Buddha, ya. Ada 2, yang satu itu saya diberi oleh seorang teman Facebook, dan yang satu lagi itu saya menemukannya di rumah neneknya istri saya. Ketika saya bongkar-bongkar di gudang, saya menemukan kitab Dhammapada Buddha, dan terjemahannya memang 90% sama, 10%-nya agak berbeda, tapi intinya sama. Jadi di dalam kitab Dhammapada bab 1, ya, syair berpasangan ayat 1-2, Buddha berkata, segalanya diciptakan oleh pikiran. Ya. Kalau tadi Plato mengatakan dengan pikiran kita bisa bahagia dan sengsara, Buddha mengatakan di dalam kitab Dhammapada segalanya diciptakan oleh pikiran. Tentu penjelasan Plato ini yang dikutip oleh Dr. Elviki ada di dalam buku ini. Kalian bisa baca sendiri, ya. Kalian beli bukunya. Karena tujuan saya lagi-lagi saya di sini tuh tidak nyeramai Anda. Saya tidak istilahnya berkhutbah kepada Anda, tetapi saya itu mengajak Anda itu untuk mau membaca, bos. Nah, untuk membacakan kita harus punya bukunya. Nah, untuk punya bukunya kan ada 2 hal. Satu bisa pinjam, ya kan? Satu bisa beli. Loh, Cak, bisa nyolong, jangan nyolong, tidak boleh, haram, dosa, ya. Jadi kalian harus beli buku ini atau pinjam buku ini. Lalu kutipan kedua, Dr. Elviki ini di dalam buku ini tadi mengutip perkataan Plato, lalu kali ini beliau mengutip perkataan Aristoteles. Jadi ada tertulis Aristoteles berkata, persoalan saya menghadapi diri sendiri melebihi beratnya persoalan saya menghadapi makhluk apapun. Jadi Aristoteles itu berkata, persoalan saya menghadapi diri sendiri melebihi persoalan saya menghadapi diri sendiri melebihi beratnya persoalan saya menghadapi makhluk apapun. Apakah kalian mengingat sesuatu? Jika kalian membaca kitab-kitab hadis, kalian akan menemukan sebuah hadis Nabi, ya. Hadis ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, atau Ulumiddin. Saya punya kitabnya, ya, kitab terjemah bahasa Indonesianya. Ada sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, beliau datang dari sebuah peperangan, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, selamat datang bagi kamu sekalian yang baru datang dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu jihad besar? Ya. Lalu Rasulullah menjawab, jihad besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Baihaqi, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi perkataan Aristoteles ini sejalan dengan sabda Nabi. Aristoteles mengatakan persoalan
menghadapi dirinya sendiri itu lebih berat daripada menghadapi makhluk apapun. Sedangkan Rasulullah mengatakan jihad yang besar itu bukan jihad perang, melainkan jihad melawan hawa nafsu. Lalu kutipan ketiga, Dr. Elviki menuliskan sebagian besar manusia mengidap penyakit kejiwaan. Sebagian orang merasa cemas dan takut menghadapi masa depan atau sesuatu yang tidak jelas. Di video-video sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa saya pernah berdialog dengan seorang sahabat bahwa kita ini pernah mengalami sakit jiwa tapi kita tidak merasa. Karena kita tidak pernah membaca buku psikologi atau buku-buku tentang kejiwaan. Dr. Elviki tadi mengatakan di dalam buku ini, sebagian besar manusia mengidap penyakit kejiwaan. Sebagian besar manusia mengidap penyakit kejiwaan. Sebagian orang merasa cemas dan takut menghadapi masa depan atau sesuatu yang tidak jelas. Tentu penjelasan lengkapnya ada di dalam buku ini. Apakah cemas dan takut itu merupakan maksudnya cemas dan takut menghadapi masa depan atau sesuatu yang belum jelas, apakah itu termasuk penyakit kejiwaan? Ya saya nggak tahu, kalian harus baca sendiri buku ini, bos. Jika kita memikirkan kalimat ini, tulisan Dr. Elviki ini mengenai cemas dan takut ini, kita bisa membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa lah. Maksudnya kekurangan jiwa ini apa? Tentu kalian itu harus tanyakan kepada ahlinya, kepada ustadz-ustadz Anda, kepada kiai Anda, kepada ulama-ulama yang Anda kenal, yang ahli, yang memang ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu tafsirnya bukan berarti secara letteral kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan berarti kita telah sabar total. Tentu ada penafsirannya, kalian harus menanyakan kepada ahlinya. Nah, tadi Al-Quran mengatakan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jika kita membaca buku ini, sekali lagi saya bilang, ini buku melengkapi, saling melengkapi ya. Jika kita membaca buku The Miracle of Endorphin ini, atau kalian baca videonya, kalian akan memahami tentang makna sabar. Coba kalian tonton video ini, video rekomendasi yang telah saya bikinkan mengenai sabar, mengenai manfaat sabar menurut Dr. Shigeo Haruyama. Atau kalian jika malas nonton videonya, kalian beli buku ini, kalian baca sendiri, bos. Dan penjelasannya lebih lengkap daripada apa yang saya kutip. Gitu loh. Dan Rasulullah bersabda keburukan yang terdapat dalam diri keburukan yang terdapat dalam diri seseorang adalah ketamakan yang mencemaskan dan sifat penakut yang luar biasa. Lagi-lagi kecemasan dan ketakutan. Kecemasan di sini dijelaskan kecemasan tentang apa, yaitu ketamakan dan sifat penakut yang luar biasa. Ya mungkin yang berhubungan dengan tamak harta itu tadi. Dan itu merupakan keburukan yang terdapat dalam diri seseorang, ya kan? Tamak, tomak, tamak akan duniawi, akhirnya menghalalkan segala cara, bisa korupsi, habis korupsi pamer harta, habis itu masuk penjara. Lek ketemu, bos. Kalau nggak ketemu ya Allahu a'lam shawab. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menakdirkan untuk ditemukan, korupsinya ya ketemu. Kalau Allah memang belum mengizinkan untuk ketemu, ya cepat-cepat tobat. Gitu aja loh, bos.
Allah itu nggak tidur, bos. Jangan merasa diri kita tuh aman dari pandangan Allah, karena Allah itu maha lihat dan maha mengetahui. Bahaya loh. Wis maha melihat, maha mengetahui. Anda taruh duit korupsi Anda dimanapun, Allah itu tahu. Dan Anda dibiarkan saja, bukan berarti Anda diberi kenikmatan. Bisa saja hukuman Anda di sini lolos, di akhirat belum tentu, bos. Kalian bisa bersenang-senang dengan duit korupsi, dengan duit rakyat, dengan harta kalian yang triliunan, dengan barang-barang yang begitu mewah dan megah. Tapi saudara-saudara Anda di Indonesia ini banyak yang kelaparan. Ada yang kerja banting tulang sehari hanya dapat 10.000. Anda lupa bagaimana berbuat baik dengan sesama, dimulai diri sendiri. Di sini sudah cukup, baru keluarga dekat, istri dan anak. Istri dan anak sudah cukup, siapa? Kerabat. Kerabat sudah cukup, siapa? Tetangga. Tetangga sudah cukup, siapa? Tetangga sebelahnya lagi, tetangga, dan seterusnya sampai jauh. Cari harta yang halal, bos. Jangan tamak, ya. Karena sejatinya kita di dunia ini itu tidak memiliki apa-apa. Kita ini miskin di dunia ini. Harta itu hanya titipan. Harus digunakan sesuai dengan haknya. Ada hak fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Oke. Kutipan keempat. Nah, di dalam buku ini Dr. Al-Fiqi itu mengutip sebuah hadis, ya. Dan hadis ini tuh sangat menarik sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian pura-pura sakit sehingga benar-benar jatuh sakit. Ya. Jadi Dr. Al-Fiqi itu di dalam buku terapi berpikir positif ini, beliau mengutip sebuah hadis, di mana hadis tersebut tertulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian berpura-pura sakit sehingga benar-benar jatuh sakit. Nah, ini maksud dari hadis ini gimana? Ya tentu kalian bisa baca di dalam buku ini. Kenapa kok Dr. Al-Fiqi itu ujuk-ujuk menuliskan hadis ini? Tentu penjelasannya ada di dalam buku ini. Kalian baca sendiri di dalam buku ini. Betul, bos, kalian beli buku ini, kalian dapatkan buku ini, ya. Ayolah kita baca lah, bos. Baca. Jadi buku saya itu saling melengkapi ya mengenai stres. Lalu yang terakhir, kutipan yang terakhir yang saya pilih, Dr. Al-Fiqi itu mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi di dalam buku ini ada perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali berkata, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya dia, maksudnya dia itu Allah, memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Barang siapa memperhatikan urusan akhirat, Allah akan memperhatikan urusan dunianya. Barang siapa menjadi penasehat dirinya sendiri, Allah akan menjaganya. Kita ya, yang sering merasa teman kita begini, teman kita begitu, lalu kita sindir teman kita itu di media sosial, bos, ya, itu berarti kita itu belum memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Kalau dengan orang lain kita itu sering gegeran, bos, ya, berarti hubungan kita dengan Allah itu kurang baik. Maksudnya sering gegeran itu ya kita mungkin yang memulainya. Jika kita itu orang baik, tiba-tiba teman kita ngejak geger, ya mungkin kita karena diuji, ya bisa diuji, bisa diperingatkan, atau bisa jadi itu azab. Tapi kalau orang baik kan nggak mungkin diazab, bos, pasti diuji. Kalau orang-orang seperti kita ini, tiba-tiba kita ini digegeri orang, ya, atau disiwa orang, ya bisa berarti dua hal, peringatan atau azab. Jadi nggak usah posting-posting di media sosial, weh lu gini, lu gitu, weh lu sudah kaya, lu sudah begini, lu sudah begitu, enak tuh gini, bos. Hubungi dulu perbaikan kita dengan Allah. Daripada kita menjelek-jelekan orang,
nyindir-nyindir orang, suuzon orang, lalu kita posting di media sosial, mending di hadiah Al-Fatihah, bos. Gitu aja loh. Ada orang nggak senang dengan kita, ya udah kasih Fatihah. Ya Allah, saya khususkan atau saya hadiahkan Al-Fatihah ini untuk teman saya yang bernama ini. Al-Fatihah, sudah gitu aja. Nggak usah disindir-sindir lewat medsos. Kita ini manusia lemah, tidak memiliki kekuatan. Kalau nggak dibantu Allah ya nggak bisa. Gitu loh bos. Makanya sering-sering wiridan la haula wala quwata illa billah, biar paham bahwa kita ini makhluk yang lemah. Jangan merasa sok pinter kita ini. Kita ini hidup kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah ya mati bos. Gitu loh. Lalu kata Ali, barang siapa memperbaiki urusan akhirat, barang siapa memperhatikan urusan akhirat, maka Allah akan memperhatikan urusan dunianya. Jadi jika kita di dunia merasa masih kok kurang-kurang, ayolah kita perhatikan urusan akhirat kita. Mungkin ada yang salah. Ayo kita sholat lagi, kita merendah kepada Allah, kita menghamba lagi kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya. Kita mengaku kepada Allah bahwa kita ini manusia yang sangat lemah, manusia yang bodoh, yang zalim. Tanpa bantuan Allah kita itu tidak bisa apa-apa, bos. Jangan takabur, jangan sombong. Ya. Lalu kata Ali, barang siapa menjadi penasehat dirinya sendiri, Allah akan menjaganya. Jadi kita teringat dengan sebuah hadis, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Itu tadi 5 kutipan yang saya pilih. Dan masih banyak lagi bos ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat di dalam buku ini. Jadi kalian itu harus membaca buku ini dari halaman awal hingga halaman akhir, supaya kita tidak mudah berburuk sangka kepada Allah khususnya, atau kepada seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta. Itu loh bos. Kita harus selalu berpikir positif. Kalau kata Gus Baha, ya kan, ya harus berpikir positif. Ya. Tasawuf mazhab Sadzili itu mengajarkan berpikir positif. Misal kata Gus Baha, ya misal ada orang atau saudara kita belum sholat, ya jangan dimarahi lah. Yang penting Tuhannya masih Allah. Kalau misal dia sholat Jumat, kalau hanya sholatnya seminggu sekali Jumatan, masih mau Jumatan dan menghadap ke barat, ya sudah. Nggak usah terus dicibir, oh ini kamu itu nggak sholat masuk neraka, sudah. Gitu loh. Kalau memang belum dapat hidayah dari Allah, meskipun kita ngomong sampai muru lambe ini ya nggak bakal bisa. Udah kasih Fatihah aja, dia surat Al-Fatihah, beres. Insya Allah beres. Biarkan Allah yang mengerjakan semuanya, karena dia itu maha kuasa lagi maha perkasa. Itu loh. Yang penting Tuhannya masih Allah, KTP-nya masih Islam. Ya ditanya kitabnya apa, Al-Quran. Nabimu siapa, Muhammad. Ya sudah. Loh cak belum mau sholat, iya didoakan terus. Siapa tahu hatinya digerakkan oleh Allah, dia mau sholat. Loh cak sholatnya sehari masih maghrib sama isya, ya enggak apa-apa, daripada nggak sholat belas. Gitu loh bos, positive thinking lah. Oke. Terima kasih kepada penulis, penerjemah, penerbit, dan percetakan yang telah berhasil menerbitkan buku ini, karena buku ini itu sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Saya pribadi itu orang yang termasuk mayoritas buruk sangka bos. Saya itu termasuk orang yang masih banyak berpikir negatif. Saya itu termasuk orang yang masih sakit jiwa. Saya itu mudah cemas, mudah takut. Dikira orang hidup saya itu enak. Enggak bos, hidup saya itu mudah takut. Saya itu juga takut masa depan saya nanti gimana. Makanya saya baca buku. Buku-buku saya itu untuk ngerem bos. Saya takut, saya ingat, apakah bisa diobati tak? Ya enggak, ya terus takut, cemas itu pasti akan datang terus. Namanya hidup bos. Kalau enggak cemas, enggak takut, ya mati gitu loh ya. Jadi buku ini tuh melengkapi beberapa buku yang telah saya rekomendasikan ya. Melengkapi buku ini ya.
melengkapi buku ini, lalu melengkapi buku ini kan sudah pernah saya bikin videonya. Lalu melengkapi buku depresi ini, dan melengkapi buku The Miracle of Endorphin. Jadi kalian harus memiliki semua buku itu. Syukur-syukur kalian semua itu mau membaca buku yang lain. Lalu kalian komen di kolom komentar bahwa Cak, ini ada buku yang bagus, melengkapi buku-buku yang telah sampean rekomendasikan mengenai stres, berpikir positif, depresi, endorfin, dan lain sebagainya. Oke, semoga manfaat. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah dalam komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.